akan membuat video tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming, serta menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Global warming atau pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi, yang merupakan dampak dari pemakaian teknologi yang diciptakan oleh manusia. Ada beberapa contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming, antara lain 1. Penggunaan listrik secara berlebihan. Listrik merupakan penyumbang terbanyak terhadap peningkatan global warming. Hal ini disebabkan karena sebagian besar listrik masih dihasilkan dari pengolahan batu bara yang bersifat hampir murni karbon, sehingga hasil pembakarannya dengan oksigen akan menghasilkan CO2. 2. Penggunaan pendingin ruangan atau AC secara berlebihan. Penggunaan AC secara berlebihan ini nggak baik loh, karena dibalik dinginnya AC di dalam ruangan, alat ini juga mengeluarkan suhu panas di luar ruangan. AC juga membutuhkan listrik untuk mendinginkan udara di dalam ruangan. AC juga mengandung zat CFC atau klorofluorkarbon yang apabila bocor atau dibuang sembarangan akan merusak lapisan ozon. 3. Banyaknya penggunaan alat transportasi. Alat transportasi menggunakan mesin pembakaran dalam untuk menggerakkan roda atau propelnya, juga membutuhkan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Sama seperti pembangkit listrik, alat transportasi juga mengeluarkan asap yang mengandung karbon dioksida dan karbon monoksida, yang pastinya dapat meningkatkan efek rumah kaca dan pemanasan global, serta menimbulkan polusi udara, suara, dan visual, yang pastinya mengganggu kenyamanan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keempat, pembangunan industri dan perkotaan. Industri dan perkotaan adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa serta pemukiman penduduk. Industri dan perkotaan membutuhkan lahan yang luas untuk membangun gedung, pabrik, jalan, serta infrastruktur lainnya. Hal ini dapat mengurangi luasnya hutan dan lahan hijau yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen. Hutan dan lahan hijau juga berperan sebagai habitat bagi berbagai jenis fauna dan flora. Pembangunan industri dan perkotaan juga menghasilkan limbah padat, cair, dan gas yang dapat mencemari tanah, air, dan udara. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain perubahan iklim yang ekstrim, lalu kesehatan seperti gangguan pernafasan, jantung, resiko penyakit menular, dan turunnya daya tahan tubuh. Lalu keberagaman hayati dan ekosistem menjadi terganggu, sumber daya alam yang kualitas dan ketersediaannya jadi terpengaruhi, seperti langkanya air bersih, tanah gersang akibat erosi, dan pangan yang menjadi mahal karena gagal panen. Nah, kita dapat melakukan hal-hal sederhana nih, namun bermanfaat dengan cara menghemat energi listrik, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle, yang mengubah limbah menjadi barang berguna dan bernilai. Lalu melakukan reboisasi untuk mencegah banjir, erosi, menyerap karbon dioksida, menstabilkan suhu udara, melindungi air bersih, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, serta dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan alat transportasi umum ataupun sepeda maupun berjalan kaki. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku tentang pembahasan ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.